Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom, Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBS Haleluya. Mari sebelumnya kita berdoa dulu untuk mendapatkan karunia kasih Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang ada dalam surga, kami dari GBS Haleluya akan mengadakan ibadah online dari ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam surga, tolong pimpin kami semua, jemaat, juga Bapak Gembala yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, Engkau pimpin kami supaya puji-pujian ini sebagai dupa harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, syukur kami panjatkan, dan kami mohon penyertaan-Mu mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan memberkati. Amin. Salam jemaat Tuhan yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online. Saat ini hidup kita diberhadapan oleh banyak persoalan hidup. Tetapi janji Tuhan ketika kita dekat dengan Allah, hati kita menjadi tenang. Kita persiapkan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Ada kekuatan baru Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Luar biasa Tuhan. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Hanya bersama Engkau Tuhan kami merasa tenang. Dan disitulah ada kekuatan baru. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, amin. Kita tetap memuji Tuhan. Kita pujikan. Kita rayakan Yesus. Karena dia lahir dan hidup selamanya. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, marilah rayakan, marilah rayakan
kelahiran Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau baik, selamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiba saatnya Bapak Ibu dan kasih Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, dalam firman Tuhan. Pada saat kita memasuki ke lembah kekelaman, Tuhan berjanji, di situ Tuhan berdiri untuk memberi kelegaan dan pertolongan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, menjadikan kami kuat Tuhan. Haleluya. Shalom, Jemaat GBS
yang dikasihi Tuhan, dan juga sahabat-sahabat online yang diberkati. Kita telah menyanyi, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita akan dalami firman Tuhan supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman yang diberkati. Saya saat ini berada di Blue Wing. Dan berita firman Tuhan saat ini bertemakan Yesus memberitakan tentang kematiannya. Kebangkitan Lazarus menggemparkan dunia timur. Apalagi saat itu seminggu sebelum perayaan Paskah. Sehingga tidak hanya orang-orang Yahudi yang kepingin ketemu melihat Lazarus, tetapi juga orang-orang Yahudi dari berbagai belahan dunia yang datang ke Yerusalem. Mereka kepingin melihat kejadian yang luar biasa itu, yaitu kebangkitan Lazarus. Nah, akibat mereka datang melihat Lazarus, banyak orang yang percaya pada Yesus. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 25. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi pada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Dalam ayat yang kita baca, orang Yunani pun kepingin ketemu dengan Yesus. Mereka menemui Filipus dan Filipus menemui Andreas. Biasanya Yesus itu gampang ditemui. Namun saat itu agak enggan untuk ditemui karena Yesus harus konsentrasi bahwa dirinya akan dipermuliakan. Dirinya akan naik ke kayu salib. Yesus akan mati. Dan oleh sebab apa dia mati, di mana dia mati, bahkan tujuan apa Yesus mati, itu tahu persis. Beda dengan kita. Di mana kita mati kita tidak tahu, kapan kita mati tidak tahu, oleh sebab apa kita mati tidak tahu. Tetapi Yesus tahu persis. Memang secara rohani kematian Yesus merupakan kemenangan besar karena Yesus melakukan misi Bapa dan berhasil tanpa noda sedikit pun. Tapi secara jasmani ya berat juga karena Yesus tahu persis detik-detik penangkapannya, detik-detik penyiksaannya, jenis siksaan apa yang akan diterima, bahkan sampai pada penyalibannya. Semua itu akan dilakukan Yesus tanpa noda, tanpa keluhan. Yesus menyerahkan dirinya sebagai anak domba Allah yang mencucurkan darahnya yang suci untuk penebusan manusia. Lalu apakah semua orang melihatnya?
menganggap apakah semua orang yang melihatnya menganggap pengorbanan Yesus itu pengorbanan yang suci, atau justru sebaliknya. Maka Yesus dalam pertemuannya dengan orang Yunani dan para muridnya memberi satu perumpamaan. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus harus mati dan dikuburkan, lalu bangkit, agar dunia tahu, bahkan tidak akan sekedar tahu, melainkan ingin mengikut Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga ingin mengikut Yesus? Bahkan ingin membawa hasil untuk Yesus dengan kesaksian-kesaksian yang kita miliki? Saya percaya pasti jemaat, pasti Bapak, Ibu, Saudara akan mengatakan ya. Saya kepingin bersaksi dan menghasilkan buah untuk Yesus. Tapi apakah kita berani bayar harga sesuai dengan perintah Tuhan? Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Perhatikan, dunia tawarkan boleh menikmati harta yang semu, kebahagiaan yang semu, keberhasilan yang semu. Akhirnya masuk neraka. Hari ini masih banyak orang yang ditawan oleh iblis sehingga tidak pernah memikirkan hidup kekal, sehingga mereka menikmati racun dunia dan tipu daya iblis yang membawa pada kematian kekal. Untuk menikmati kenyamanan dunia dan akhirat, kita harus berani menerima tantangan Yesus, yaitu berani kehilangan nyawa. Tawaran yang aneh, tidak masuk akal. Namun kalau kita perhatikan janji-janji yang lain, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Tuhan hanya ingin menantang kita untuk melepas rasa cinta kita pada dunia. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang dicintai banyak orang sedang lenyap. Yang dicintai banyak orang menuju kepada lenyap. Tapi orang yang cinta Yesus akan tetap selama-lamanya. Tuhan ingin mengajak kita untuk berubah. Berubah pandangan hidup yang tadinya mencintai dunia dengan segala hiruk pikuknya. Berubah menjadi mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Bahkan demi cinta Tuhan, rela untuk menyerahkan nyawanya demi Tuhan. Tuhan telah menyerahkan hidupnya untuk kita. Tuhan telah menyiapkan rumah di surga untuk kita. Tuhan telah memberi kesehatan melalui bilur-bilurnya. Tuhan telah memberi segala kebutuhan hidup kita. Lalu, apa balasnya kepada Dia? Apakah kita berani meninggalkan cinta dunia dan mulai mengarahkan cinta Tuhan yang telah berkorban untuk kita?
Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, dia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah ajarkan kami untuk merubah pandangan hidup kami, meninggalkan dunia, dan mencintai Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami. Bahkan kami rela untuk mencintai Engkau sampai kami meninggalkan nyawa kami. Terima kasih Bapa. Biarlah janji kami Engkau meteraikan dengan kuasa darah-Mu. Engkau senantiasa mengingatkan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati kerajaan-Mu di kelak kemudian hari. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman saudara, protokol kesehatan jangan dilupakan. Protokol kesehatan harus selalu kita kerjakan, yaitu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Anjuran pemerintah harus kita patuhi dimanapun kita harus kerjakan. Lalu yang kedua, doakan agar khotbah online terus berjalan. Agar khotbah online ini jadi berkat, baik bagi gereja GBIS Haleluya Palur maupun bagi para pecinta ibadah online. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, tolong segera subscribe. Lalu setiap kali Bapak Ibu lihat, tolong di like, supaya kami tahu berapa jumlah yang membuka dari ibadah online ini. Yang ketiga, tolong di-share kepada orang lain, supaya juga dapat menjadi berkat bagi mereka. Kalau dulu itu dengan brosur, sekarang dengan ibadah online. Jangan pelit, share pada orang lain agar orang lain juga ikut mendapatkan berkatnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau tempatkan kami di negara Indonesia. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk menjaga-Mu pada kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara Indonesia yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa. Bapa, jauhkanlah kami bangsa Indonesia dari COVID. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara, terlebih Presiden. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Jokowi. Berikan hikmat-Mu, berikan penyertaan-Mu. Bahkan para aktivis, para pejabat-pejabat yang lain kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari atas sampai RT RW, Bapa memimpin memberkati. Berikan hikmat-Mu, berikan kuasa-Mu untuk kami dapat bersatu, bersukacita, ada damai di dalam negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, kami berdoa untuk Pak Bambang Suwito yang Pengapuran. Kami berdoa untuk Pak Sarjianto yang selesai operasi katarak. Kami berdoa untuk Pak Sugito yang baru dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Sriono yang juga proses pemulihan. Kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang mohon organ-organ tubuh yang baru. Kami percaya apa yang kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu, Kau jamah saat ini. Dan kami tindak dalam nama Yesus. Doa-Mu telah dikabulkan. Kami juga berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner,
Pak Sarjono, Ibu Bambang, Ibu Epi, Ibu Winyo, Ibu Hartanto, Ibu Wagini, Ibu Isbianto, Ibu Karyanto, Ibu Mbing, Ibu Titik, Ibu Endang, Ibu Sar, Bude Marto, Mbah Darto, Omi, dan Feni. Tolong Tuhan, Kau juga jamah. Tumbuhkan iman mereka, sehingga iman mereka tumbuh dan mereka menikmati kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah online. Kami akan balik pada aktivitas kami masing-masing. Namun berkat-Mu Kau curahkan. Saudara yang dikasih Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Nah saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.